Halo semuanya. Shalom. Shalom semua. Selamat siang. Ya. Puji Tuhan kita kembali kepada kebaktian host pada siang hari ini. Ada sukacita pada hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Kita buka dengan doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan di kebaktian host Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa datang pada waktu ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami rindu Tuhan yang membawa hati yang rindu Tuhan untuk menyembah-Mu dan hati yang haus akan firman-Mu dan lapar akan firman-Mu juga. Kiranya Tuhan, kami sebentar lagi akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Dengan pikiran hati kami Tuhan lebih lagi Tuhan untuk Engkau Tuhan pada kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan membuka kebaktian pusat kuasa. Nama Yesus. Oke, sebelum ini ada pengumuman. Oke, kita mulai dengan pengumuman. Pengumuman kita ada setiap ada komsel dimuliakan kembali pada minggu ini dengan Selasa multicultural dengan Pastor Fani, dan hari Rabu dimasuk dengan Pastor Doni, hari Kamis online dengan Pastor Jeffrey, dan Jumat diteksi dengan Pastor Nur, dan ada juga di Botani dengan Pastor Vila di hari Jumat, dan hari Sabtu untuk Teams dengan Miss Kupa. Oke, ada doa online juga dari setiap hari Rabu jam 8.30 dengan Pastor Nur, silakan bergabung. Dan kelas kepemuritan Kamis jam 8.20 online. Hubungin Pastor Nur. Latihan choir setelah ibadah OS, dan pada Sabtu NYC Sabtu pertama, dan Bernuai Sabtu kedua, dan Nursing Home Sabtu ketiga, dan Hope Sabtu keempat. Rest and Worship Night Sabtu keempat. Dan juga ada ibadah ini service khusus di bulan Februari akan ditukar ke minggu 3 ya, yaitu 16 Februari minggu depan. Karena pada minggu keempat host ada kedatangan penjara kamu dengan Bapak Francis Robin. Sedangkan hanya teman-teman dapat atau tetangga untuk hadir dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Kita mari puji Tuhan. Kita percaya kasih setiap di sana.
Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi. Jemaat saya, siapakah aku ini? bersorak-sorai demi Tuhan. Amin. Coba ikut kita sama-sama katakan. Oh giranglah, oh giranglah, bulan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
tujuan hidupnya pada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, bahkan kita tidak percaya apa hidup kita ke depannya, tapi kita mau mengikuti jejak Tuhan. Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita mau bernyanyi, kita mau mengikuti jejak Yesus. Biar kata-kata ini menjadi ungkapan dari doa-doa kita, pergumulan kita yang semakin hari yang belum terjawab, tapi kita mau percaya jejak Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita lakukan Bapak Ibu. Setiap apapun
doa syafaat kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan di tempat ini. Pada saat hari ini Tuhan kami mau memberikan doa syafaat kami di hadapan Kau Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan Tuhan jemaat di tempat ini Bapak. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan setiap jemaat Engkau tahu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau menjadi sumber jawaban Tuhan atas setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini. Tuhan biar kiranya Tuhan Yesus Engkau membukakan jalan-jalan Tuhan bagi setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Kami terus Tuhan menyerahkan Bapa pergumulan Tuhan jemaat di tempat ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Bapa. Biar kami tidak takut, tidak ragu Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada Bapa. Tapi juga Tuhan melalui pergumulan yang ada iman kami semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami Tuhan yang mungkin saat ini terbaring lemah Tuhan, sakit Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau menyembuhkan oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan menyembuhkan jemaat yang sedang sakit Tuhan hari ini Bapa. Baik Tuhan Yesus melalui obat Tuhan, melalui dokter, melalui makanan yang dia konsumsi. Biarlah itu Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk membawa Tuhan jemaat-Mu di dalam kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pasangan hidup Tuhan. Mungkin di jemaat di tempat sini Tuhan masih ingin menemukan teman hidup Tuhan, tentang izin tinggal Tuhan, tentang perekonomian finansial Tuhan, tentang mencari pekerjaan baru Bapak yang baik, mencari job Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan kami yakin percaya Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun, sebab Engkau sumber Tuhan yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat di mana kami tinggal saat ini, negara Australia Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati negara ini Tuhan, pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh memimpin Tuhan dengan takut akan Tuhan. Biarlah kiranya mereka memimpin Tuhan negara ini dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah Bapa yang menjadi syafaat kami di hadapan Kau. Kami mau yakin dan percaya Tuhan bahwa Kau mendengar seruan kami, Kau mendengar doa-doa setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, yaitu Yesus Sang Juru Selamat hidup kami. Amin. Selamat beribadah. Shalom, waduh gede banget. Tadi saya bilang sama Pastor Doni nanti kalau saya ngomong suaranya dibikin bulat ya, ternyata kayak gedean. Gak apa-apa Pastor Doni, biar suara saya nggak terlalu teriak-teriak. Shalom sekali lagi, jemaat host shalom. Wah, haleluya. Saya senang nih, teman-teman nih, semangat-semangat. Jadi ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Dan selama 1 bulan kemarin kita telah belajar ya, Pastor Dimas sudah menyampaikan akan menjadi visi host tahun 2025 ini. 2025 ini apa coba saudara? Tahun 2025 buat host adalah tahun? Apa? Iya tahun logos ya. Benar, wah ternyata masih ingat ya, tapi 1 minggu soalnya. Oke, host tahun 2025 adalah the year of Logos, dimana Logos itu adalah pengetahuan. Jadi di tahun 2025 ini kita jemaat host, kita diajak nih sama Pastor Iwan, kita harus terus memperlengkapi diri kita harus mengisi diri kita dengan oh ini jangan diklik, oh itu langsung keluar, jangan diklik dulu, wah ketahuan dong, saya ketahuan. Ini masih introduction. Jadi di tahun 2025 ini Pastor Iwan mengajak kita jemaat host untuk terus mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu makanya di minggu hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar firman Tuhan. Amin. Masih ingat gak? Berapa waktu yang diminta? Dari 4 jam dikurangin 1 ya, 3 jam ya. Oke, berarti sekarang kita akan 3 jam nih.
saudara. Saya nggak bakal 3 jam. Oke, boleh diklik. Share ya. Wajar ya, jadi judul khotbah saya hari ini adalah miliki apa yang menjadi milikmu. Waduh, bingung ya? Bingung saudara, kok miliki apa yang menjadi milikmu? Ada yang tahu gak kira-kira? Mungkin Sheryl udah tahu, dia udah tahu kan di sini. Ya kasih tahu dulu ya Sheryl. Oke, kita buka Alkitab kita di Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan ini. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan memiliki apa yang milikilah apa yang jadi milikmu? Oke, kita baca dulu. Jadi cerita ini adalah waktu Tuhan mau membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir untuk masuk dalam tanah perjanjian. Oke, kita baca dulu. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Nah, jadi di sini Tuhan janji sama bangsa Israel, Dia akan memberikan suatu negeri, yaitu negeri namanya disebut negeri perjanjian. Itu ya ada yang ditempati oleh bangsa Israel. Nah, saya mau saudara fokus di ayat ketiga ya. Oke, boleh diklik. Nah, di Yosua 1 ayat 3 berbunyi seperti ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Nah, di versi terjemahan New King James itu lebih jelas ya saudara. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis seperti ini. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you as I said to Moses. Jadi di sini tensisnya apa saudara? Paskan ya, di sini jago Inggris siapa nih bahasa Inggris? Jadi kalau ditulis I have given you, berarti itu maksudnya berarti sudah diberikan sama Tuhan. Nah, waktu Tuhan ngomong ini sebenarnya Tuhan itu sudah berikan tanah perjanjian itu Tuhan sudah berikan. Makanya tuh Tuhan bilang, aku sudah berikan negeri ini. Cuman yang perlu dilakukan adalah Tuhan sudah berikan, tapi kita harus memilikinya. Nah, ini yang dimaksud dengan kita tuh harus memiliki apa yang menjadi milik kita. Amin saudara. Gimana Tos? Mau memiliki apa menjadi milik kalian? Oke, sekarang saya akan klik sendiri. Wah, jalan. Oke, nah pertanyaannya, ini kan janji Tuhan untuk bangsa Israel ya. Nah, pertanyaan apakah kita bisa memiliki? Apakah kita ini bisa juga memiliki janji Tuhan apa yang Tuhan janjikan untuk kehidupan kita? Bisa nggak kira-kira? Jawabannya tuh tergantung saudara. Tergantung apa? Oke, kita lihat nih. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, saya tanya, saudara milik Kristus atau bukan? Hah? Saudara milik Kristus atau bukan? Oke, yang milik Kristus, angkat tangan. Aminnya kenceng dong, amin. Biar nggak ngantuk ya. Oke, saya percaya saudara di sini yang ada di sini ini adalah milik Kristus. Maka, sebutkan kalau kita milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sama, kita juga berhak menerima janji-janji Tuhan seperti bangsa Israel menerima janji, diberikan janji oleh Tuhan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Nah, saya mau saudara tahu bahwa tanah perjanjian itu bisa berbicara satu, itu adalah warisan atau berkat dari Tuhan. Warisan berkat dari Tuhan itu bisa berkat jasmani berupa kesehatan, kekayaan, kesuksesan, atau juga berkat rohani, hikmat, urapan, karunia rohani dan lain-lain. Dan juga bisa berbicara mengenai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya saudara,
Gimana caranya untuk kita bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik kita? Oke, yang pertama itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Nah, Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Nah, apakah mudah? Oke, ini di Yosua 1. Kok jalan terus ya, saya? Oke, ada bagian yang harus kita kerjakan. Jadi Tuhan mau kita mengerjakan bagian kita. Nah, bagian kita itu sebenarnya tuh waktu Tuhan menyuruh bangsa Israel itu sekarang aja. Oke, sebenarnya waktu Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam negeri yang sudah dijanjikan itu, sebenarnya Tuhan itu sudah mengerjakan banyak bagiannya dia untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Bener gak? Saya nggak berulangin dong cerita dari waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, di melewati padang gurun, itu kan Tuhan udah berbuat banyak ya, bener ya? Sebenarnya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa aja tuh langsung aja bawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu merupakan suatu hal yang sangat mudah buat Tuhan. Gak masalah, bangsa Israel nggak ngapa-ngapain, Tuhan juga bisa bawa bangsa Israel masuk. Tapi di sini Tuhan mau, kita tuh mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Oke, kita lihat lagi. Kita ayat itu ada di Yosua 1 ayat yang ketiga sampai dengan 5. Saya bacain ya. Jadi gini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, yang telah kujanjikan pada Musa. Nah, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, Tuhan itu sebenarnya tuh sudah menyuruh bangsa Israel itu masuk, bergerak. Bangsa Israel itu harus menduduki tanah Kanaan itu. Nah, masalahnya, saya kagok ya pakai ini. Nah, di sini kita lihat Tuhan tuh sudah membawa bangsa Israel segitu jauh. Jadi ibaratnya tuh kalau Tuhan tuh sudah mengerjakan 999 langkah, kita tuh Tuhan tuh hanya mau kita tuh mengerjakan satu langkah aja, yaitu apa? Maju gitu loh kan. Tadi kan dibilang sama Tuhan, maju dudukilah ya kan. Tuhan akan memberikan setiap tempat yang diinjak oleh kaki bangsa Israel untuk kepada mereka. Tuhan mau cuman kita melakukan satu aja bagian kita, maju. Nah, tapi itu kadang-kadang oke. Oke, Tuhan mau tuh ambil bagian kita tuh dalam rencananya itu. Jadi, sorry ya saudara, saya kagok ini sama PowerPoint saya. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak jalan. Oke, Tuhan mau ambil bagian Tuhan mau tuh kita ambil bagian dalam rencananya dalam kehidupan kita. Buat Tuhan nggak masalah. Tuhan bisa kerjain semuanya sendiri. Tapi Tuhan tuh mau kita tuh ambil bagian dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada suatu quote yang bagus. Aduh, mau siapa nih dulu siapa? Balikin dulu. Ya. Do your best and God will do the best. Sebenarnya, do your best and God will do the best. Benar ya? Enggak, ini yang ini dulu ya, tadi jangan dibaca dulu, tadi udah baru keluar sih soal jadi kita awan dasar saya. Sebenarnya quote ini nggak salah, tapi agak kurang tepat. Kenapa? Sebenarnya saudara, Tuhan itu sudah mengerjakan yang saya bilang di atas. Tuhan itu sudah mengerjakan bagian dia tuh yang lebih banyak dari bagian kita. Tuhan itu ibaratnya tuh kalau jalan dari sana ke sini, Tuhan itu tuh udah ambil 99%. Seperti tadi saya bilang. Nah, Tuhan cuma mau kita tuh kerjakan bagian kita yang sisanya itu loh. Makanya kalau direvisi ini, kalau boleh saya revisi jadi begini nih quote-nya.
the rest as best you can because God does the best. Amin saudara. Sebenarnya Tuhan tuh udah kerjain apa yang menjadi bagian dia yang besar. Tuhan cuma mau kita tuh kerjain bagian kita tuh the best mungkin. Baru itu karena Tuhan tuh udah kerjain yang the bestnya dia. Amin saudara. Jemaat host mau? Oh nih kalau yang Tuhan suruh kerjain bagian kita apa? Oke, kita lanjut. Oke, jadi yang pertama untuk kita bisa memilih tadi Tuhan tuh mau kita mengerjakan bagian kita dengan baik, dengan the best. Yang pertama, yang kedua, Ulangan 1 ayat 19 sampai 33. Ayo kita buka deh, yuk kita baca sama-sama. Ulangan 1 ayat 19 sampai dengan 33. Jadi ini judulnya ini, perikopnya ini riwayat ke-12 penyintai. Jadi saya bacakan aja ya, lebih cepat. Oke, ayat 19. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori. Jadi ini perjalanan bangsa Israel nih sebelum dia masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, seperti yang diberitakan pada kita oleh Tuhan Allah kita, lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, ini Musa nih ngomong nih, bukan Tuhan. Ketika itu aku berkata ini, jadi Musa lagi ngomong nih, lagi flashback belakang. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan pada kita oleh Tuhan Allah kita. Nah, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu padamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan padamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di sini Tuhan bilang dudukilah dan majulah, dudukilah seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Tuhan suruh bilang maju, duduki, jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu, nah terus ini Musa ngomong lagi. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, jadi Musa ngomong, jadi Musa cerita, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Nah jadi Tuhan udah suruh maju waktu itu, udah suruh duduki, tapi bangsa Israel bilang sama Musa, boleh gak kita ngutus itu dah, pengintai dulu, ingat ya cerita ini ya. Jadi Tuhan udah suruh maju, tapi bangsa Israel masih bilang, oh tunggu dulu dah Musa, kita masih belum yakin nih, gitu loh. Boleh gak kita utus pengintai dulu nih untuk mengintai negeri ini dulu. Nah, kita lanjut lagi. Hal itu kepada baik, jadi Musa setuju. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan. Lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Jadi mereka ceritanya udah menyelidiki negeri itu selama 40 hari dan mereka balik. Para pengintai itu yang 12 orang itu dan mereka mengambil beberapa buah-buahan yang baik dan membawanya ke situ. Nah, tadi sampai ayat berapa ya? Tidak menjalankan kamu tangan. Nah, membawa kita keluar dari 25 ya. Maka ya mereka mengambil buah-buah negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Nah, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang kita Tuhan Allahmu. Nah, tapi mereka tetap nggak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Nah, bangsa Israel malah bilang dia malah menggerutu. Jadi intinya gini saudara, jadi Tuhan berperintahin bangsa Israel itu untuk masuk, tapi dia nggak mau. Dia bilang, tolong dong kirim pengintai dulu. Dikasih sama Musa, diokein, dikirim pengintai, dan pengintainya balik. Pengintainya bawa
beberapa buah-buahan yang waktu itu gede-gede. Nah, tapi tetap mereka nggak mau. Karena apa? Mereka ngeliat di sana, jadi kalau kita baca terusin lagi nih, mereka di sana tuh banyak dia bilang, wah Tuhan ini ternyata mau bikin kita mati di sini, gitu loh. Jadi intinya apa saudara? Mereka itu nggak percaya, gitu loh, nggak percaya sama Tuhan. Nah, inilah yang bikin sebuah tuh generasi di saat itu bangsa Israel itu nggak masuk semua ke dalam tanah perjanjian. Yang kedua itu karena apa? Karena nggak percaya. Jadi jangan sampai di antara kita nih nggak percaya ya saudara. Apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah suruh itu kalau kita nggak percaya, Tuhan akan ya udah kalau nggak percaya ya kita nggak bisa memiliki apa yang Tuhan sudah janjikan untuk kita miliki. Nah di House of Grace kebetulan sih, bukan kebetulan di House of Grace tahun ini tema kita yaitu itu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan buat diri sendiri. Ini jangan sampai kita kayak bangsa Israel ya saudara. Ini mereka sudah jelas-jelas disertai Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah ngomong, Tuhan sendiri yang sudah membawa mereka jauh-jauh dari tanah Mesir keluar, dan mereka tiap hari telah melihat keajaiban yang Tuhan buat mereka. Tapi mereka tetap nggak percaya. Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan yang itu ternyata bisa bilang tuh 99 langkah. Tuhan cuma mau kita taat. Kalau Tuhan bilang maju, kita lakukan bagian kita percaya. Tapi seringkali kita nggak percaya. Nah, ini analoginya kayak gini ya saudara. Misalnya nih, memang susah sih ya. Ini kebetulan Hok kan lagi mau nyari tempat buat ibadah nih, gitu kan. Nah ini kalau dianalogin sekarang kayak gini, tiba-tiba misalnya PM-nya Australia sekarang siapa? Anthony Albanese. Tiba-tiba Anthony Albanese telepon saya, ya Pak Yuki, saya mau kasih gereja buat Hok. Ini yang ngomong PM-nya Australia nih. Tapi ya syaratnya kamu ini udah saya kasih nih, udah saya kasih. Saya percaya nggak harusnya. Ini ngomong kan PM-nya Australia ya. Oke, kira-kira gereja di sini bagus yang mana ya? Ini gereja-gereja yang bagus nih di sini. Australia tuh ada C3 bagus-bagus tuh dindingnya. Yang kedua, gereja Adventist hari 7 tuh itu gerejanya bagus-bagus. Kira-kira saya mau yang mana ya? Akhirnya saya mau yang C3 tuh. C3 ada satu gereja yang bagus di daerah North ya Pak. Bapak tahu kan West McCoy yang dekat Sydney Academy Sport itu gerejanya kok Rayuan tahu ya? Itu gereja C3 di situ bagus banget. Itu gede banget tuh. Itu kayak lokasinya tuh persis ya kira-kira mirip lah kayak tanah perjanjian gitu. Di pinggirnya ada danau, kayak ada sungai Yordan gitu. Kayak ada sungai apa tuh yang sungai Yordan ya. Sungai. Jadi tiba-tiba Bapak Anthony Albanese telepon saya, Pak Yuki, saya mau kasih gereja C3 itu buat Hok. Saya udah kasih, tapi syaratnya kamu harus datang ke sono, kamu maju, kamu harus itu langkahin semua, kamu kelilingin, baru itu bakal jadi milik kamu. Nah, itu yang ngomong itu loh, kayak Australia kira-kira susah pakai apa sih? Tapi dia nggak ngomong gitu juga, dia bilang saya akan menyertai kamu. Jadi waktu saya jalan sebenarnya sono tuh, kalau saya mau jalan, sebenarnya tuh PM-nya itu ikut sama saya gitu. Nah harusnya kalau kayak gitu, kalau saudara di kayak gitu dia kira-kira saudara bakal jalan nggak? Enak loh, PM jalan mau dikasih gereja gitu kan, gampang. Sono ya walaupun sedangkan mungkin di sono orang-orang apa yang punyanya gede-gede gitu kan. Tapi kan kita kan jalan sama yang punya Australia gitu loh. Dia udah bilang sama kita, saya mau kasih itu ke kamu, udah saya kasih. Kamu tinggal jalan ke sono, tinggal dikelilingin, tinggal diinjak. Semua yang kamu injak tuh bakal dikasih ke kamu. Tapi kita lihat di sini saudara, bangsa Israel tetap nggak percaya. Saya mau jemaat host nggak ada yang seperti itu ya. Amin. Jika Tuhan sudah janji sama kita dan Tuhan janji akan sertai, saya mau kita tuh percaya, amin. Nah, oke, ini hal yang pertama.
Nah itu yang kedua ya, yang apa sih? Gimana caranya untuk memiliki apa yang menjadi milik kita? Oke, kita lanjut lagi. Nah yang kedua, oke, yang kedua itu ada di bilangan 32. Jadi ini ada suatu kejadian yang unik, yang agak lucu juga. Jadi kita mundur lagi ke belakang. Nah di bilangan 32 saya akan buka dulu. Itu jadi kisah mengenai Bani Ruben dan Bani Gad. Nah, kenapa dua bani ini mereka tuh nggak mau untuk menyeberang ke tanah perjanjian? Oke, jadi kita baca dulu ya. Bilangan 32. Bilangan 32 ayat 1. Nah ini, adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Jadi kedua bani ini nih kaya banget gitu loh. Ternaknya dibilang bukannya banyak, bahkan banyak sekali. Nah ketika mereka melihat tanah Yaser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan para pemimpin umat itu, Atarot, Gilbon, Yeser, Mimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri. Nah, terus mereka ngomong kayak gini, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel ialah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Nah, jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masa kan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel. Sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang dijanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ini yang tadi nih, karena mereka nggak percaya. Nah, kecuali Kaleb bin Yefun orang Karas. Jadi intinya gini, kedua bani ini nggak mau untuk menyeberang ke tanah Kanaan karena mereka ngelihat di daerah apa tuh tadi ya, daerah yang sebelum mereka nyebrang itu tuh, ya lah daerah itulah. Itu tuh daerah subur, cocok banget buat peternakan, buat mereka yang punya banyak ternak. Nah, di sini maksudnya apa saudara? Maksudnya mereka itu ketiga. Nah, mereka itu puas dengan apa yang ada di mereka tuh. Mereka udah lihat, wah ini kayaknya tempat ini cocok nih buat mereka nih, makanya subur gitu kan. Nah, padahal mereka nggak tahu, saudara, kalau mereka nyebrang ke sono, ke tanah perjanjian, di situ kan ditulis semuanya udah tersedia, bener gak? Udah ada, itu kan udah bekas ada orang yang tinggal di situ kan, ada orang enak, ada orang Kanaan yang rasa-rasa. Jadi sebenarnya kalau mereka mau pindah, mau nyebrang itu semua tuh udah tersedia buat mereka. Mereka nggak usah bangun lagi dari nol. Oh ini di sini yang saya mau katakan, kadang-kadang nih kita nggak mau lagi nih menerima milik yang Tuhan udah kasih buat kita karena kita udah merasa puas dengan keadaan kita sekarang. Udahlah, cukuplah Tuhan, ini juga udah enak kok. Yang penting udah nyampe di Sydney gitu kan, udah bisa. Saya ngomong bukan ngomongin orang ya, saya ngomong buat diri saya. Yang penting udah punya mobil, udah hidupnya udah enak gitu. Kita lupa apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang Tuhan mau kasih buat diri kita. Kita lupa sama apa sih yang panggilan yang Tuhan kasih buat kita gitu. Udah enak, kita nih ke distract gitu.
Jadi saya nggak ngomongin siapa-siapa, saya bicara buat diri saya sendiri. Firman ini buat diri saya juga gitu. Kadang-kadang kita lupa, sampai di sini udah enak. Udah Tuhan cukup lah, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Kita makan bisa menjadi cukup, kita nggak kekurangan, walaupun kita pas-pasan. Pas-pasan kita kalau pas mau beli tas ada, pas mau jalan-jalan, duitnya pas ada gitu. Terima kasih Tuhan udah cukup di sini. Saya udahlah nggak mau lagi di sini udah cukup. Terima kasih Tuhan. Tuhan kira-kira marah nggak kalau gitu? Enggak, Tuhan nggak marah, Tuhan nggak rugi kok. Itu Ruben dan Monika juga dikasih kok, mereka tinggal di situ. Tapi saudara apa? Ya mereka tuh berusaha menikmati dengan hasil dari payah mereka gitu. Sedangkan kalau kita mau ngikutin panggilan Tuhan, kita mau tetap taat sama panggilan kita mau tetap minta apa yang menjadi milik apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan tuh di sana tuh udah sediakan, udah lebih baik. Amin saudara. Jadi saya nggak bilang, jadi gini loh, banyak orang-orang yang dipanggil untuk ngikut Tuhan gitu kan, tapi mereka memilih untuk memilih apa yang mereka inginkan lakukan dulu gitu loh. Sebenarnya Tuhan nggak paksa dan itu juga nggak salah juga gitu. Tapi ujung-ujungnya terserah. Kita bisa pilih kalau kita mau ikuti panggilan Tuhan dulu, kita tetap setia sama janji Tuhan, kita mau kejar janji Tuhan sama kehidupan kita dulu. Tuhan tuh pasti akan sediakan menurut kemurahan Dia. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk berjuang. Amin saudara. Oke. Jadi sore hari ini saya mengajak untuk nafas untuk memiliki apa yang menjadi milik kita. Amin. Kita tetap kejar apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Oke, yang pertama saya akan ulangin, Tuhan sudah beri, sebenarnya Tuhan tuh udah kasih gitu loh. Cuman Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Nah, Tuhan sudah melakukan bagian Dia tuh jauh lebih besar daripada bagian kita. Tuhan tuh cuma mau kita ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, do the rest as best as you can, because God ini bukan bit ya, that's the best. Nah, yang terusnya percaya kepada Tuhan, punya keyakinan kepada Tuhan, dan juga yang terakhir tetap fokus, jangan ke-distract ya saudara. Nah saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit. Jadi sebelum saya tutup, saya Tuhan itu datang ke sini bukan kira-kira kasih. Saya datang ke sini tahun 2010. Ya. Saya juga bingung. Bukan bingung, waktu itu yang saya bingung kenapa saya di sini. Sekarang saya udah tahu kenapa saya di sini gitu loh. Karena saya mengikuti panggilan Tuhan. Saya di Indo itu bisa dibilang ya sudah cukup lah. Tuhan sudah kasih, ya sudah kayak lah gitu. Dan waktu itu saya tuh udah happy, gitu happy gitu, saya happy. Tapi itu Tuhan itu terus ya, Tuhan itu kalau mau kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan itu nggak menyerah. Tuhan pasti bisa bikin apa aja tuh, yang bisa bikin tuh kita tuh jadi bukannya kita terpaksa ngikutin kehendak Tuhan, enggak, karena kan Tuhan kan kasih kita kan free will gitu kan. Tapi Tuhan tuh bisa bikin tuh pikiran kita tuh, kehendak kita tuh berubah jadi sesuai maunya Dia gitu loh. Nah waktu itu saya juga saya nggak tahu kenapa saya mau kesini gitu. Saya kerja udah enak, saya udah ada rumah gitu kan. Cuman yang belum ada waktu itu anak aja, saya udah married, istri udah ada gitu kan. Anak belum ada, saya married 5 tahun belum dapat anak. Tapi waktu itu kita berdua happy aja. Jadi anak itu bukan suatu mana ya, yang ada anak tuh nggak apa-apa. Waktu itu masih emang kita kan mikirin anak. Sampai suatu saat tuh Tuhan bawa saya ke situasi yang bisa bikin tuh saya tuh jadi berubah pikiran gitu loh. Tiba-tiba ya Tuhan ngucap lah. Dan Tuhan waktu itu tetap belum yang aneh, waktu itu Tuhan sempat bawa saya ke sini.
di tahun 2007 sih, Bro. Saya kan sini kan pindah ke sini kan tahun 2010. Waktu itu tahun 2007 ke sini, Pastor Iwan udah ada di sini, dan kita mau coba ketemu, cuman nggak ketemu karena di sini saya cuma 3 minggu. Nah, waktu saya 3 minggu di sini, Tuhan tuh seolah bicara, lihat loh, ini loh negeri yang aku janjikan. Gitu. Jadi mata saya baru terbuka. Oh iya Tuhan, kayak gini ya. Oke, gitu. Jadi Tuhan bikin kehendak saya yang berubah gitu. Tuhan nggak pernah maksa. Akhirnya singkat cerita di tahun 2010 saya beraksi ke sini, dan puji Tuhan, jika Tuhan yang suruh kita ke sini, Tuhan tuh pasti akan cukupi semua gitu. Saya ingat banget, saya ke sini nggak bawa duit banyak-banyak saudara, karena saya juga bukan orang yang banyak duit. Saya kesini sama istri bawa 2 koper, bawa 1 bass gitar. Sekarang masih ada bassnya, udah 15 tahun masih ada, masih bagus. Bassnya seumur sama bass yang ini nih, cuman yang saya punya jarang dimainin. Saya bawa 2 koper dan 1 bass, saya datang ke sini, baru ada Timi. Saudara, sampai di sini sebulan kemudian istri saya hamil. Ternyata Tuhan kasih saya anak gitu kan di negeri ini. Nah, perjuangan baru selesai saudara. Tuhan tetap proses saya waktu saya baru punya anak. Itu terus terang kehidupan sangat berat. Waktu itu tuh belum ada Uber ya Pak. Waktu itu nyari duit itu susah banget. Saya sempat jadi tukang bangunan. Nah, kalau di sini nama kerennya tuh handyman, keren ya, handyman. Padahal mah tukang bangunan, kuli bangunan. Saya di sini sempat aduk semen, sambil aduk semen, saya sambil ngeliat ke atas. Saya masih inget banget waktu itu langitnya cerah banget, biru banget. Langit di sini kan biru ya, kalau lagi cerah ya. Saya aduk semen, saya ngeliat ke atas, Tuhan, ini saya nggak salah Tuhan, dari Indo dibawa ke sini, saya aduk semen gitu. Di Indo saya nggak pernah aduk semen saudara, tapi saya tetap percaya ya saudara. Jadi saya tetap percaya apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah bawa saya ke sini sejauh ini. Nah, perjuangan belum berakhir saudara, karena saat itu keadaan sangat berat. Jadi saya harus kerja 3 shift waktu punya anak. Nah, singkat cerita, Tuhan tetap menyertai saya sampai saat ini, dan saya percaya saya di sini adalah untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan bawa saya tuh ke keadaan yang lebih lagi. Ya, Tuhan nggak bakal saya sampai di sini. Sampai saat ini pun saya sudah bersyukur. Nah, ini nih nanti saya bilang, saya juga sampai sekarang ini Tuhan beri hal luar biasa. Jadi kalau saudara lihat saya masih ini ya, masih cantik sedikit ya. Jadi berat saya tuh naik 20 kilo, saya nyampe di sini itu 75 kilo. Sekarang terakhir waktu sebelum saya diet, sekarang saya terus terang saya lagi diet. Beneran saya lagi diet. Saya waktu itu sempat menyentuh angka 95 kilo, berarti dari 75 ke 95 tuh naik 20 kilo. Tuhan tuh udah berkati saya luar biasa. Dan yang lucunya, yang lucunya semua yang saya tinggalin di Indo itu di sini balik lagi semua. Dengan yang sama, mobilnya tuh sama persis. Saya dapat mobil yang sama persis di sini. Saya dapat televisi yang sama persis, gitu loh. Jadi saya suka, kalau saya ingat, aduh Tuhan, ini benar-benar ajaib. Jadi saya bisa dapetin di sini yang sama persis kan. Tuhan berkati saya luar biasa sampai berat saya naik 20 kilo. Tapi, nah ini dia kelemahannya saudara. Saya ini seperti Bani Gikat dan Bani Ruben. Seringkali saya kedistak. Seringkali saya, udah Tuhan, udah enak gini Tuhan, udah cukup, terima kasih Tuhan, saya nggak mau nyebrang ke tanah perjanjian, udah cukup, saya di sini aja lah. Ya kalau kayak gitu Tuhan, gimana? Ya Tuhan sih oke aja, Tuhan nggak rugi apa-apa kok, gitu. Tapi seringkali Tuhan ingetin saya lagi, jadi, nah sampai saya baca firman, saya dapat ayat ini, oh iya Tuhan, kalau saya tuh nyebrang ke Sungai Yordan, nyebrangin Sungai Yordan ke tanah perjanjian, itu tuh negeri itu tuh lebih luar biasa lagi. Nah, saudara rindu gak untuk mendapatkan lebih dari yang apa yang saudara dapatkan saat ini? Amin, saudara, jangan puas ya. Seringkali saya kayak gitu, saya merasa udah cukup, ini udah
Sampai sampai di satu titik tuh saya pernah bilang kayak gini, saya tuh kan demen mobil ya, demen mobil Bapak, tahu lah saya demen mobil gitu. Sampai mobil apapun yang saya mau di sini saya dapatkan. Sampai saya bilang, Tuhan, udah Tuhan cukup, saya udah nggak tahu lagi mau beli, udah nggak ada lagi nih di hati saya nih untuk keinginan buat mau ganti mobil apa lagi, saya juga bingung gitu kan. Mobil yang sampaikan itu saya udah dapet gitu. Jadi sampai di titik seperti itu. Nah, Tuhan mau, nah Tuhan tetap ingetin saya terus sampai saya menemukan ayat ini, saya renungin, ternyata destinasi saya itu belum selesai gitu. Saya masih ada bukan satu sih, pokoknya Tuhan mau bawa saya itu sampai masuk ke tanah perjanjian saya. Nah, apa sih tanah perjanjian bagi saudara? Ya mungkin beda dong. Nah, saudara temukan ya apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Jemaat host mau ya untuk menerima apa yang menjadi milik, untuk memiliki menjaga apa yang menjadi milik kalian, mau? Amin. Jangan ke-distract, tetap percaya sama Tuhan, lakukan bagian kita, karena Tuhan sudah lakukan yang bagian dia. Nah, lakukan sisanya nih, bagian sisa kita nih yang the best. Amin. Saya nggak jadi khotbah 3 jam karena darah saya sudah habis. Oke, saya serahkan mungkin ke Pastor Iwan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebentar ya, saya mau tambahin sedikit. Saudara, setiap kali ada satu peristiwa di mana penyelamatan terjadi, pasti ada apresiasi yang terjadi, ya. Jadi kalau negara ini pasti akan mengapresiasi orang-orang yang bersedia untuk mengorbankan dirinya masuk ke dalam suatu bahaya dan akhirnya menyelamatkan satu hal. Itu pasti akan terjadi di mana-mana. Betul? Betul ya? Ada satu orang yang bisa kayak Spider-Man gitu, naik loncat ke atas untuk nolong orang yang sedang ada kebakaran. Akhirnya orang itu langsung diberikan citizenship tuh. Pernah dengar cerita itu? Baru terjadi beberapa bulan ini. Hah? Enggak ada yang dengar berita? Semua pada baca Alkitab semua nih? Itu juga, kalau itu kan di sini kalau nggak salah yang itu ada di Perancis. Jadi orang ini dengan, waduh, ada orang udah mau jatuh berlantai-lantai, dia langsung naik, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Akhirnya bisa naik dan akhirnya bisa nolong orang tersebut dan akhirnya sama negara tersebut langsung diberikan citizenship. Setiap kali ada penyelamatan terjadi, pasti ada reward yang luar biasa yang akan diberikan. Nah, apa yang tadi Pastor Yogi bilang adalah gini, kita ada di sini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara nggak ada di sini untuk bekerja, menurut saya. Saudara ada di sini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sini, jiwa-jiwa yang terhilang ada di sini. Kalau saudara datang ke sini hanya untuk mikir, wah keluarga aku nanti makan ini, keluarga aku nanti makan ini, terlalu kecil, kita menilai rencana Tuhan. Visamu itu terlalu kecil kalau untuk itu aja. Karena di Indonesia pun bisa hidup kok, benar gak? Kalau cuma kasih makan anak, kasih makan keluarga, nggak perlu sebegitu-begitunya. Dengan modal kerja keras dan semangat aja bisa kok kalau di Indonesia. Tapi kalau Tuhan sampai bawa kamu ke sini, ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sini. Sampai sini oke gak? Dan setiap kali penyelamatan itu terjadi, ada reward yang akan diberikan oleh Tuhan untuk diri kita. Nah, setiap kali bangsa Israel maju dengan perjalanannya, dengan penyertaan Tuhan yang tadi tuh, setiap hari ada tiang awan, setiap hari ada tiang api, setiap hari ada mana selama 40 tahun lebih, setiap hari ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Well, itu membuktikan bahwa sebenarnya ya Tuhan memang berjalan di dalam kehidupan kita dan menyertai kehidupan kita. Masalahnya adalah kadang-kadang kita tuh begitu ter-attach-nya tuh sama cita-cita, dream kita, impian kita, benar? Makanya Alkitab berkata, siapa kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Makanya kalau kita jalan sama Tuhan, kita lihat cita-cita kita bakal ke-distract, kita akhirnya memilih mundur. Dan akhirnya Tuhan harus berjalan sendiri dan pilih orang lain lagi untuk maju bersama dia. Kita memilih untuk tidak mau menyelamatkan, tidak mau jadi bagian dari orang yang menyelamatkan.
Kemarin saya cerita sama Jesa, kalau misalnya minggu depan tuh batas terakhir saya ini nih, karena saya hari minggunya mau pulang kan. Jesa, kalau tiba-tiba minggu depan kamu dipanggil sama Anthony Albanese, persis sama omongannya nih. Kalau tiba-tiba Jesa, kamu dipanggil untuk dikasih PR sama Anthony Albanese, sama kamu harus ada di sini untuk colok-colok ini, kamu pilih yang mana? Merelakan semua ini tidak kebaktian, kamu pilih PR kamu. Kamu pilih yang mana? Menurut kalian dia pilih apa? Hah? Menurut kalian dia pilih apa? Ayo. Kalau kalian jadi Jesa yang ditanya begitu, kalian pilih apa? That's it. Tapi saya bilang, Jesa, pilihan kamu betul. Pilihan kamu betul. Kenapa? Urusan ini urusan satu gereja, urusan satu tim, nggak urusan satu orang. Kalau sampai Jesa nggak bisa, harusnya ada orang lain. Maksudnya nggak? Sesuatu yang urusan dirimu sendiri, itu memang harus kamu kerjain sendiri. Tanggung jawab, kerjain sendiri dong. Betul nggak? Bayar home loan, siapa yang bayar? Ya dirimu sendiri. Jangan suruh orang lain yang bayar, betul nggak? Cicil mobil, ya bayar sendiri. Lah kamu yang tanda tangan sendiri kok. Betul ya? Make sense ya? Tanggung jawab, kerjain sendiri. Makanya jangan suka lempar-lempar tanggung jawab. Punya kerjaan atas nama saudara, kerjain sendiri. Jangan suka ngelempar tanggung jawab. Make sense ya? Tapi yang namanya perjalanan hidup, kadang-kadang Tuhan itu mau kita relakan gak cita-citamu, relakan gak impianmu, relakan gak apa yang jadi keinginan hatimu. Tuhan tuh punya sesuatu yang lebih besar di depan. Tuhan punya sesuatu yang lebih better di depan. Kita mau relakan gak bagian kita? Kalau kita mau, mungkin kita akan lihat sesuatu yang lebih hebat di depan sana. Dan pasti lebih hebat. Karena rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan, doakan, dan renungkan. Betul ya? Makanya jangan cuma datang cari kerja. Jangan. Ada kesempatan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan. Ada reward yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap penyelamatan yang saudara lakukan untuk umat yang dikasihinya. Betul? Setiap kali ada orang yang punya kesempatan, kayaknya orang ini kalau aku ngomong sekali aja ya, dia percaya sama aku dan bisa dibaptis. Do it. Tuhan akan mereward orang-orang yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang dikasihi. Hari ini buka mulut kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Lakukan segala hal yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sini. While visamu masih berlaku di tempat ini. Nanti begitu udah pulang, visamu sudah tidak berlaku lagi. Kesempatannya sudah tertutup. Kalau mata kita sudah tertutup, kesempatannya sudah tertutup. Benar? Badan kita sudah sakit, sudah remuk, sudah nggak bisa jalan. Kesempatannya sudah selesai. Makanya saya berkata begini, Tuhan, izinkan saya Tuhan 3 tahun ini Tuhan. Makanya saya ngerti sekarang kenapa Tuhan kasih visi gereja ini langsung 3 tahun. The Year of Logos. Ada yang tahu? 2026? Yes if yes, no if no. Tahun dimana kita harus berkata jujur. Yang ketiga, cerdik seperti ular. Kenapa begitu? Omongan pertama kepada orang akan lihat orang ini berbobot apa enggak. Logos main. Kalau kita langsung dikenal orang, oh orang ini ada isinya kepalanya, orang akan dengerin. Yang kedua, betul? Yang kedua, Kak, berarti udah masuk di otak dia kan? Yang kedua, kalau sampai omongan kita dilihat dari hatinya bahwa orang ini jujur, pertama omongan kita tembus ke otaknya, yang kedua tembus ke hatinya, masuk ke hatinya, orang ini jujur. Orang ini kalau ngomong jujur, kalau ini orang ini jujur dan ada isinya, berarti dia akan menerima di hatinya. Omongan ketiga masuk ke otak, masuk ke hati, keluar di mulut.
Apa yang dari hatinya, apa yang keluar dari mulutnya itu terpancar dari hatinya, betul gak? Masuk keluar ke mulutnya. Begitu mulutnya sudah mengakui, that's it. Tinggal satu step lagi, yaitu apa? Tangannya, apakah mengerjakan apa yang dikatakan oleh mulutnya. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau saya mau ketemu orang Tuhan, dan saya punya kesempatan ngomong 4 kali aja Tuhan. Omongan pertama saya harus masuk ke kepalanya, yang kedua masuk ke hatinya, yang ketiga, omongan ketiga dia harus nurutin apa yang saya kerjakan. Karena tuh tulus kok, betul gak? Kerjain dong kalau tulus. Yang ketiga, confess dengan mulutnya. Yang keempat, lakukan. Jadi menurut saya 3 tahun ini saya akan berjuang keras memperbaiki pengetahuan saya nih, memperbaiki omongan saya. Well, sampai hari ini saya berusaha berintegritas nih. Yang saya omong itu yang saya kerjakan. Saya nggak kasih tahu ke orang-orang yang saya tidak kerjakan. Most likely apa yang saya omongin ya itulah yang terjadi. Jadi kalau sudah 3 tahun ini, menurut saya menyelamatkan jiwa-jiwa akan jadi tuayan kita di sepanjang tahun. Dan itu yang kita rindukan, menyelamatkan jiwa-jiwa terus menerus sepanjang tahun. Saudara mau jadi bagian dari ini? Tidak bisa dimulai dari 20 days challenge. Kalau saudara masih mengikuti sepanjang 7 hari ini, I appreciate, saya menghargai. Tapi kalau dari 7 hari ini aja sudah banyak skip, I don't think you will follow the next step. Ngomong jujur susah loh kalau tidak berpengetahuan. Benar nggak? Ngomong jujur susah banget kalau tidak berpengetahuan. Kalau kita tahu bahwa mengetahui sesuatu dan kita bisa ngomong jujur, truth and dare. Karena kita tahu kebenarannya, kita dare untuk melakukannya. Jadi bukan sesuatu yang isi, tapi saya percaya bahwa setiap kali kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa, ada reward yang Tuhan berikan buat kita. Saya tinggalkan cita-cita saya tinggalkan dream saya tinggalkan segala sesuatu yang ada di Indonesia. Kalau tadi Yuki bilang dia bawa uang nggak seberapa, pertama kali saya datang ke Australia, saya bawa duit 125.000 rupiah. Not even $15. Karena saya tahu istri saya butuh. Karena semua uang angpau kawin saya buat studio musik di Indonesia. Datang ke sini dengan iman 125.000 rupiah. Apakah Tuhan tidak pelihara saya? Tuhan pelihara saya. Saya belum pernah ngutang sama siapapun di sini, belum pernah. Yang ada saudara bayarin saya makan, saya mau bayar tidak boleh, betul kan? Belum pernah minjem, karena saya pegang mindset, begitu saya pinjam sama saudara, saya jadi budak saudara. Itu kata Amsal, betul? Betul gak? Siapa yang meminjami adalah yang jadi budak yang dipinjami, betul? Makanya sampai hari ini, terbalik? Oke, yang benar gimana? Kalau saya yang meminjam akan menjadi budak yang dipinjami. Makanya sampai hari ini, sesulit apapun keadaan saya. Sama ngeliat muka saya lagi sulit apa enggak sih? Hah? Saudara nggak bisa baca muka ya? Nggak bisa baca raut muka ya? Nggak bisa ya? Saudara bisa baca raut muka nggak sih? Hah? Lagi sulit apa enggak sih? Kurang pintar baca wajah kayaknya. Saudara, pokoknya begini ya saudara, setiap kali ada tawaran dari Tuhan untuk maju jalan, ingat ada di depan, dan Tuhan sudah melangkah begitu jauh dan menyertai kita. Makanya ayo maju ya. Saudara yang sudah hidup enak lama di sini, sudah tidak terlalu concern dengan keuangan, rumah sudah mau lunas, sudah untung banyak, ya anak juga sudah kuai-kuai, sudah baik, sudah apa.
Kenapa sih nggak sekolah Alkitab, ambil S2, ambil S3? Kenapa sih? Kenapa sih? I don't get it. Nggak ngerti. Apakah itu sampai bikin kita susah? Enggak. Kurang tidur iyalah, tapi kalau sampai susah banget enggak. Ambil. Kalau hari ini keuangan saya cukup, saya pasti akan ambil S3 tahun ini. Kalau lah, saya dapat visinya kok, benar gak sih? Benar gak? Tapi karena keuangan saya nggak cukup, saya nggak ambil. Saya memilih untuk belajar bersama. Kalau yang lain S3 itu harus baca sekian, harus punya doktrin sekian, harus punya pengalaman, harus punya. Saya memilih untuk belajar bersama, ngikutin, ya. Sehingga kalau ngomong nyambung. Betul? Nanti yang tidak punya apa? Sertifikatnya, betul? Karena yang tidak bayar kan tidak punya sertifikatnya, betul gak sih? Tapi kalau ngomong nyambung, SKS-nya nyampe. Make sense gak saudara? Itu tuh yang kita mau coba supaya omongan kita nyambung. Jadi, tolong saudara, kalau sudah begitu nyamannya hidup, ini tantangan baru, challenge baru. Saudara mungkin tahun ini bisa berkata bahwa, oh, Iwan yang suruh. Tapi one day, kalian akan tahu bahwa ini Tuhan yang suruh. Betul gak? Begitu saya ditanya sama Pak Petrus, Pak Iwan, mau gak bantu saya pelayanan di Australia? Tahun itu, waktu itu, saya bisa berkata bahwa Pak Petrus yang suruh. Betul? Betul gak? Tapi perjalanan, enggak. Itu Tuhan yang suruh banget. Lawang tidur di atas spray benua Australia kok. Makanya ada hal-hal yang kita harus mau jalan. Ayolah, jalanlah. Supaya hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau ada jiwa-jiwa, tolong diselamatkan supaya PR-mu cepat granted. Kalau kalian jadi orang-orang yang sangat mengasihi jiwa-jiwa di sini, saya yakin PR-mu cepat granted. Nggak percaya? Ya sudah. Ya sudah. Oke lah, teman-teman pemain musik boleh tolong bantu saya ke depan. Ada banyak kali hal yang kita bisa kerjakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di tempat ini. Tahun ini, biarlah kita memperbaharui mindset kita, ya, pengetahuan kita tentang Tuhan, sehingga kalau ditanya apa aja tentang Tuhan, kita bisa ngerti. Oke, 3 jam, oke lah, buat kita belajar banyak. Belajar, suami istri, belajar, ya. Saya berjam-jam dengerin pengajaran dan gak pernah bosan. Senang. Tadi pagi Bapak berkata bahwa apa sih anak kecil yang masuk kerajaan sorga? Tadi Pak Petrus ada khotbah soal itu. Berbahagialah orang apa sih tadi? Anak kecil yang Tuhan bilang loh, ini loh jadi seperti anak kecil ini loh. Dia akan jadi empunya kerajaan sorga. Saya bilang sama Fendi di sebelah saya tadi Fendi. Tahu gak siapa namanya anak kecil itu? Saudara yang tahu gak nama anaknya? Anak kecil itu ada yang tahu gak? Karena Tuhan kan nunjuk anak kecil ini, bener gak? Gak tahu? Mungkin itu saudara akan dapatkan di pelajaran doktor saudara, S3 saudara. Mungkin itu saudara akan dapatkan di pelajaran S2 saudara. Tapi kalau saudara gak pernah mau maju ngambil sekolah itu, bagaimana saudara bisa tahu? Karena hari ini saya tidak punya uang untuk ambil sekolah itu. Tapi saya memilih untuk, Tuhan saya mau tahu Tuhan. Saya mau tahu. Ada namanya
tercatat di cerita-cerita bapak-bapak gereja dan sejarah-sejarah gereja. Langsung nge-google nih pada nih. Mau langsung shortcut kan, Google kan. Saudara jangan shortcut, pelajari satu-satu. Jangan 3 jam sepanjang tahun ini, saudara akan ketemu begitu banyak hal-hal yang saudara akan temukan. Ada namanya. Saya nggak mau kasih tahu. Kalau saya kasih tahu, saudara nggak mau jalan. Enak dikasih tahu toh. Kenapa Ayub bisa kuat? Saya pernah tantang teman-teman di host ini setelah saya bilang, tolong kasih tahu saya minggu depan kenapa Ayub bisa kuat. Ada hubungannya dengan masa remajanya dia. Minggu depan, adakah yang reply sama saya? Ayatnya di mana? Gak ada. Sudah terbiasa dikasih tahu dan tidak mencari tahu. Betul? Jawabannya ada di mana? Ayub berapa ayat berapa? Saya bisa kasih tahu sekarang. Tapi lebih baik saudara dengar ulang yang saya share tadi pagi. Rismanu sama Roni, Daud, Simeon. Jawabannya ada di situ. Tapi saudara mesti lewatin dulu 3 jam itu. Kenapa saya nggak mau kasih tahu? Karena kalau saya kasih tahu, saudara cuma tahu yang itu. Padahal 3 jam itu ada banyak sekali hal yang saudara bisa dapetin. Make sense saudara? Gak semuanya harus saya kasih tahu. You need to dengerin line by line, kalimat by kalimat, sampai saudara berpengetahuan. Saat itulah nanti ketika orang tanya kamu bisa jawab. Tahun ini jangan anti belajar, karena belajar akan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa di negeri ini. We are granted. Selamatkan jiwa-jiwa, negara akan appreciate. Selamatkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, Tuhanmu akan appreciate apa yang kau kerjakan. Amin saudara. Bangkit diri, kita mau responi panggilan Tuhan. Terima kasih Pastor Ricky yang sudah bawa kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, Tuhan sudah kerjakan begitu banyak hal. Mari kita responi dengan hati yang bijak sepanjang tahun ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus, tanda bahwa kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan tahun ini Tuhan. Kalau Kau minta kami untuk belajar, biar kami belajar Tuhan. Kalau Kau minta kami Tuhan untuk ganti kesenangan kami Tuhan, biar kami tinggalkan kesenangan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Kau. Kalau Kau minta kami untuk ganti cita-cita kami Tuhan untuk sementara waktu, kami mau belajar Tuhan. Kasih apa yang jadi cita-citamu dulu Tuhan, baru cita-cita kami Tuhan. Tuhan, kami tahu cerita orang-orang yang mengabdi di keraton, di kesultanan. Mereka mungkin bisa dapat gaji yang lebih tinggi di luar. Mereka mungkin bisa dapat karir yang lebih bagus di luar. Tapi mereka memilih mengabdi bersama rajanya. Mereka memilih mengabdi untuk rajanya. Mereka memilih mengabdi untuk menua bersama rajanya. Mereka memilih untuk mengabdi, menua. Kami tua bareng-bareng Tuhan sama raja kami. Itu prinsip pengabdian. Mereka sampai gak pikirin karir mereka. Di luar mereka bisa kerja lebih bagus, mungkin gajinya mungkin lebih bagus, tapi pengabdian itu, abdi dalam, namanya abdi dalam. Abdi dalam keraton, abdi dalam kesultanan, abdi dalam Tuhan. Kami mau mengabdi Tuhan. Kami mau mengabdi Tuhan.
Kami mau melayani bersama-Mu Tuhan sampai aku tua nanti Tuhan. Tuhan, aku mau menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan sampai aku tua nanti Tuhan. Aku mau mengabdi bersama-Mu Tuhan. Aku mau melayani bersama-Mu Tuhan. Aku mau jalan Tuhan. Cita-citaku ya udahlah cita-citaku lah Tuhan. Gak jadi juga gak apa-apa lah Tuhan. Yang penting aku menua bersama-Mu Tuhan. Yang penting aku makin jalan sama-Mu Tuhan. Yang penting aku dekat sama-Mu Tuhan. Masih adakah orang-orang seperti ini yang Tuhan cari di gereja ini? Masih adakah orang-orang yang mau Tuhan aku mau dekat sama Engkau Tuhan. Cita-citaku urusan belakangan Tuhan. Urusan belakangan Tuhan. While aku punya misa di sini Tuhan, dan aku ketemu berapa banyak orang sepanjang beberapa tahun ini aku ketemu orang Tuhan. Biarlah aku memilih untuk mengabdi bersama-Mu Tuhan. Abdi dalam sebuah pekerjaan yang menuntut sacrifice. Tapi apakah ada orang abdi dalam yang sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berpakaian? Enggak ada. Kenapa? Karena rajanya pasti akan memperhatikan abdi dalam itu. Teman-teman, ayo kita jalan bareng-bareng sama Tuhan. Jalan bareng-bareng. Belajar bareng-bareng tahun ini 3 jam. 3 jam. Jangan di skip. Lord, I over my life to you, lifting mine to you. Your glory, Lord, I over my praise to you, lifting my praise to you, as the pleasing sacrifice. Lord, I over you my life, Lord, I over. Lord, I over my life to you, everything I do, use it for your glory. Lord, I over my days to you, lifting my praise to you, as the pleasing sacrifice. Lord, I over you my life. Persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Kepadamu Tuhanku. Saya minta Ibu Grace bisa tolong bantu kita untuk berdoa dan meneruskan. Terima kasih Bapak, ucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar ini boleh mencari kekuatan Tuhan bagi setiap kami Bapak. Biar Engkau memberkati Tuhan Pastor Yuki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami memberkati dia Tuhan beserta keluarganya Bapak. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan. Tangan-tangan yang memberi maupun yang belum Tuhan bisa memberi, biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Haleluya. Amin. Silakan memberi.
Yuk kita bangkit berdiri yuk. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami boleh belajar firman-Mu Tuhan, Tuhan biar visi tahun ini Tuhan kami kerjakan dengan segenap hati, dan kami mau jadi bagian Tuhan Yesus dari setiap program yang Kau berikan untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Tanda bahwa kami mau ikut adalah kami mau belajar Tuhan sebanyak 3 jam setiap hari Tuhan, memasukkan ke dalam otak kami Tuhan hal-hal yang rohani, hal-hal yang cerita tentang Engkau Tuhan, cerita tentang bagaimana hebatnya Engkau, bagaimana ajaibnya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Biarlah kasih setia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya. Dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus